Kali ini, kita akan bedah tuntas salah satu buku bisnis paling provokatif, Zero to One, dari Peter Thiel. Kita bakal lihat ide-ide utamanya soal inovasi, persaingan, dan yang paling penting, gimana sih cara kita menciptakan masa depan menurut dia. Oke, kita mulai dari sebuah pertanyaan yang unik. Ini adalah pertanyaan yang selalu diajukan Thiel ke setiap calon karyawannya. Dan pertanyaan ini tuh kayak kunci buat ngebuka seluruh filosofi di balik buku ini. Kenapa pertanyaan tadi itu susah banget? Soalnya pertanyaan itu maksa kita buat ngomongin sesuatu yang kita tahu orang lain gak setuju, ya kan? Ini benar-benar ngajak kita buat mikir dari nol, dari prinsip dasar, bukan cuma ngikutin apa kata orang atau dogma yang udah ada. Jadi ngomong-ngomong soal masa depan, apa sih itu sebenarnya? Menurut Thiel, masa depan itu intinya soal kemajuan. Tapi, nah ini dia, ternyata kemajuan itu ada dua jenis. Dan keduanya beda banget. Oke, ada yang namanya kemajuan horizontal, dari 1 ke N. Gampangnya gini, ini tuh artinya kita meniru atau menyempurnakan sesuatu yang emang udah ada dan berhasil. Terus ada lawannya, kemajuan vertikal, yaitu dari 0 ke 1. Nah, ini nih yang seru, menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, yang belum pernah ada sebelumnya. Biar lebih kebayang, kita bisa lihat ini dalam dua konsep besar. Globalisasi itu contoh sempurna dari kemajuan horizontal. Kita menyebarkan hal yang udah ada ke seluruh dunia. Sebaliknya, teknologi, nah itu kemajuan vertikal. Menciptakan cara baru, alat baru, sesuatu yang fresh. Dan disinilah letak pemikiran Thiel yang melawan arus. Dia bilang, banyak orang mikir masa depan itu soal globalisasi. Padahal, kata dia, teknologi itu jauh lebih penting. Kenapa? Ya karena tanpa teknologi baru buat nyelesain masalah-masalah fundamental kita, cuma nyebarin cara-cara lama kemana-mana, yang gak bakal bertahan lama. Oke, tapi kenapa sih kita sering banget luput dari pemikiran ini? Untuk ngerti itu, kita harus mundur sedikit. Kita perlu nengok lagi pelajaran penting yang ternyata sering kali keliru dari era meledaknya gelembung.com. Ingat kan akhir tahun 90-an? Itu masa-masa gilanya internet. Semua orang kayaknya lagi demam internet. Internet dianggap satu-satunya penyelamat di saat ekonomi konvensional kelihatan lagi goyah. Tapi, pestanya nggak berlangsung selamanya. Gelembung itu akhirnya pecah. Nasdaq terjun bebas, dan semua optimisme soal teknologi di tahun 90-an itu hilang seketika. Nah, sebagai respons dari trauma itu, Silicon Valley langsung bikin aturan main baru. Mereka merumuskan 4 pelajaran yang saking kuatnya, sampai sekarang pun masih jadi panduan banyak orang dalam berbisnis. Tapi menurut Thiel, semua pelajaran ini salah total. Dan yang bikin geger, dia justru percaya kebalikannya lah yang benar. Coba deh lihat, katanya kita harus maju pelan-pelan. Thiel bilang, beranilah ambil resiko besar. Katanya harus fleksibel. Thiel bilang, rencana jelek lebih baik daripada nggak ada rencana. Benar-benar kebalikannya. Dan ini membawa kita ke ide yang paling kontroversial, mungkin paling bikin orang kaget dari buku ini. Thiel bilang, persaingan itu buat para pecundang. Tujuan yang sebenarnya adalah jadi monopoli. Gimana bisa? Logikanya begini. Menurut Thiel, di pasar yang persaingannya sempurna, profit itu bakal habis digerogoti persaingan. Nggak ada sisa. Padahal inti dari kapitalisme itu kan mengumpulkan modal atau profit. Nah, untuk bisa melakukan itu, Anda butuh, ya, monopoli. Mau lihat contoh nyatanya? Coba lihat industri maskapai penerbangan di Amerika. Industri ini kan nilainya miliaran dolar ya. Tapi di tahun 2012, keuntungan rata-rata mereka per penumpang itu cuma 37 sen. Kecil banget kan? Itulah brutalnya persaingan. Sekarang, kita bandingin sama Google. Thiel menyebutnya monopoli kreatif. Di tahun yang sama, profit margin Google itu 21%. Itu lebih dari 100 kali lipat lebih besar dari seluruh industri penerbangan. Kebayangkan bedanya? Yang menarik, kenyataan ini seringkali nggak kelihatan jelas. Kenapa? Karena baik perusahaan monopoli maupun yang lagi bersaing ketat, dua-duanya punya alasan buat, ya sedikit bohong, soal posisi mereka di pasar. Perusahaan monopoli, contohnya Google, mereka akan pura-pura jadi ikan kecil di lautan yang luas. Mereka bilang, oh kami cuma pemain kecil di pasar iklan global yang raksasa. Kenapa? Biar nggak kena masalah sama regulator. Nah, sebaliknya, perusahaan yang bukan monopoli, misalnya sebuah restoran dengan menu unik, mereka akan ngelakuin hal yang sebaliknya. Mereka akan bilang, kami ini satu-satunya di dunia, dengan cara mendefinisikan pasar mereka sesempit mungkin, supaya kelihatan unik dan nggak punya saingan.
Jadi, Till ini membalik kutipan terkenal dari Tolstoy. Dia bilang, semua perusahaan yang sukses itu beda-beda. Kenapa? Karena masing-masing berhasil jadi monopoli dengan cara menyelesaikan sebuah masalah yang unik. Sebaliknya, semua perusahaan yang gagal itu sama semua. Mereka semua gagal karena nggak bisa lari dari persaingan. Oke, jadi dari semua pemikiran yang nyeleneh ini, apa sih sebenarnya pesan utamanya? Apa yang harus kita bawa pulang? Ternyata, musuh terbesarnya itu bukan kompetitor bisnis kita. Musuh terbesarnya adalah ideologi persaingan itu sendiri. Pikiran bahwa kita harus selalu bersaing. Tanpa sadar, ideologi ini ngejebak kita dalam permainan di mana kalau ada yang menang, pasti ada yang kalah. Dari kita sekolah, sampai kita kerja di kantor. Pada akhirnya, tantangan terbesar dari buku Zero to One ini simpel sebetulnya, yaitu berani ninggalin semua dogma, semua katanya, dan mulai bertanya pada diri sendiri. Kembali ke pertanyaan awal tadi, kebenaran penting apa yang saya tahu, tapi sedikit orang yang setuju. Karena mungkin jawaban dari pertanyaan itulah yang bisa kita pakai untuk membangun masa depan.